This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Kalimat tersebut merupakan pernyataan pembukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam konferensi Asia Afrika pertama yang diselenggarakan di Kota Bandung pada 1955. Konferensi yang dikenal dengan sebutan Konferensi Bandung ini menandai pertama kalinya negara-negara global South bersatu untuk menentang imperialisme dan kolonialisme demi mempertahankan hak-hak kedaulatan mereka dan mengupayakan dunia yang lebih adil. Terletak di cekungan Bandung di bagian barat Pulau Jawa, Bandung merupakan kota pegunungan yang indah dengan iklim yang sejuk. Di Jalan Asia Afrika, terdapat sebuah bangunan 3 lantai berwarna putih yang awalnya berfungsi sebagai klub bergengsi bagi penjajah Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia pada 1945, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menamainya menjadi Gedung Merdeka. Kini, gedung tersebut menjadi sebuah museum yang didedikasikan untuk konferensi Asia Afrika. Pada April tahun 1955, delegasi pemerintah dari 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di sini. Dalam pidato pembukaannya di konferensi tersebut, Soekarno menyatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Bangsa-bangsa, negara-negara, telah terbangun dari tidurnya selama berabad-abad. Badai kebangkitan nasional dan kebangkitan kembali telah menyapu negeri-negeri ini, mengguncangnya, mengubahnya, menggantinya menjadi lebih baik. Perdana Menteri China saat itu, Zhou Enlai, memimpin delegasi China untuk menghadiri konferensi Bandung. Awalnya, kekuatan Barat menyesatkan beberapa negara Asia dan Afrika untuk menyulut permusuhan terhadap Republik Rakyat China yang baru didirikan, sehingga menyebabkan konferensi ini hampir runtuh. Pada saat yang kritis ini, Zhou Enlai naik ke atas mimbar dan menyampaikan pidato untuk mencari titik temu sembari mengesampingkan perbedaan. 在听到了习动代表团团长的一席发言之后，我们主张这几句话。The Chinese delegation has come here to seek unity and not to quarrel. Delegasi China datang ke sini untuk mencari persatuan dan bukan untuk berselisih paham, untuk mencari titik temu dan bukan untuk menciptakan perbedaan, kata Perdana Menteri Zhou. Pidatonya pun mengubah alur konferensi. Setelah melakukan diskusi selama sepekan, negara-negara partisipan mengusulkan Dasasila Bandung, yang juga dikenal sebagai Semangat Bandung, yang berintikan solidaritas, persahabatan, dan kerjasama untuk menangani hubungan internasional. 5 prinsip hidup berdampingan secara damai yang diusulkan oleh China, yang terdiri dari saling menghormati kedaulatan negara dan integritas teritorial, tidak saling menyerang, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, menunjukkan kesetaraan dan kerjasama yang saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai, menjadi komponen penting dalam Semangat Bandung. Inti dari Dasasila Bandung itu sendiri adalah untuk mempromosikan solidaritas antara bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, mendukung kemerdekaan antara bangsa-bangsa di dunia, mendorong kerjasama internasional, mendorong kesetaraan, dan hidup berdampingan secara damai. Indonesia, sebagai salah satu penggagas konferensi Bandung, secara aktif mendukung gerakan anti-kolonial dan anti-imperialisme pasca Perang Dunia II. Negara ini tidak asing dengan imperialisme, karena telah menjadi sasaran kekuasaan kolonial yang keras dari kekuatan Barat selama lebih dari 300 tahun. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lokasinya yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadikannya gerbang perdagangan maritim yang penting sejak zaman dahulu. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah gunung berapi terbanyak di dunia, dengan abu vulkanis yang menyuburkan tanahnya, membuat tanahnya kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Kondisi alam yang mendukung ini menarik para penjajah Eropa yang rakus selama zaman penjelajahan. Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali tiba pada 1512 dan menghasilkan banyak uang dengan menjual rempah-rempah ke Eropa, diikuti oleh kekuatan-kekuatan Eropa lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada 1619, Belanda menguasai Jayakarta,
pusat perdagangan di Pulau Jawa, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Orang Belanda menamainya Batavia, menjadikannya sebagai kantor pusat Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, di timur, untuk pemerintahan kolonialnya. Pada pertengahan abad ke-17, volume perdagangan VOC mencapai hampir separuh dari total perdagangan global saat itu. Nilai pasar saham VOC pada masa jayanya diperkirakan setara dengan 7,9 triliun dolar AS hari ini, jauh melampaui nilai pasar saham perusahaan yang terdaftar di seluruh dunia saat ini. Para penjajah mengumpulkan kekayaan dengan mengorbankan darah rakyat Indonesia. Dengan kapal perang dan tentara bayarannya, VOC melakukan serangkaian pembantaian terhadap rakyat Indonesia selama sejarah perusahaan tersebut yang hampir mencapai 200 tahun. Pada 1621, Gubernur Jenderal VOC Jan Piet Zoon Koen berniat untuk memonopoli perdagangan pala dan memerintahkan pembantaian sebagian besar dari 15.000 penduduk Kepulauan Banda. Dia kemudian disebut tukang jagal Banda oleh penduduk setempat. Karl Marx menulis dalam karyanya, Das Kapital, bahwa Banyuwangi yang terletak di Jawa Timur pada 1750 dihuni oleh lebih dari 80.000 penduduk, namun pada 1811 hanya 18.000 penduduk. Setelah pembubaran VOC pada 1799, pemerintah Belanda mengambil alih wilayah jajahannya. Pada 1830, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa di Indonesia, yang mengharuskan penduduk setempat menggunakan bagian tertentu dari tanah mereka untuk menanam tanaman ekspor, seperti indigo, kopi, dan gula. Tanah untuk menanam tanaman pangan tidak memadai mengakibatkan kelaparan massal. Selama lebih dari 300 tahun masa penjajahannya, Belanda mengubah Indonesia menjadi sekadar pemasok bahan mentah bagi para penjajah, tanpa menghiraukan kesejahteraan penduduk setempat. Menghadapi penindasan brutal dari penjajah Belanda, rakyat Indonesia tidak pernah berhenti melawan. Bandung adalah salah satu kota yang menjadi saksi perjuangan heroik tersebut. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat didirikan di Bandung Utara dengan pilar-pilar batu berbentuk bambu. Dalam budaya Sunda di Jawa Barat, bambu menyimbolkan kebebasan dan juga merupakan lambang Bandung. Pilar-pilar batu pada monumen itu dibangun dengan bentuk bambu runcing, senjata utama yang digunakan oleh rakyat Indonesia saat berperang melawan penjajah. Di bawah monumen itu, terdapat Museum Perjuangan Rakyat Jawa Barat, yang menampilkan bagaimana masyarakat setempat berjuang untuk meraih kemerdekaan dari masa kolonial hingga pendirian Republik Indonesia. Di museum itu, sebuah diorama menguraikan bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa, penguasa Kesultanan Banten yang kuat di Jawa, memimpin rakyat Jawa Barat melawan pihak kolonial Belanda pada akhir abad ke-17. Sikap Agung yang mendukung perdagangan bebas bertentangan dengan kepentingan VOC. Pihak kolonial Belanda berupaya menekan dan membujuk Agung agar tunduk, tetapi dia menolak untuk menjadi boneka mereka dan terus berjuang melawan Belanda. Belanda lalu berkolusi dengan putra Agung untuk melancarkan kudeta di istana dan memenjarakan Agung. Dia wafat pada 1692. Meski perjuangan Agung tidak berhasil mengusir penjajah, semangat perlawanannya terhadap penindasan kolonial mengobarkan semangat kebangsaan Indonesia. Gerakan Kemerdekaan Nasional Indonesia memperoleh momentumnya pada abad ke-20. Gedung Indonesia Menggugat di Bandung mengabadikan perjuangan Soekarno, pemimpin kemerdekaan Indonesia, melawan pihak kolonial Belanda. Bandung adalah tempat Soekarno memulai aktivisme politiknya. Pada 1927, Soekarno dan para aktivis lainnya membentuk Perhimpunan Nasional Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia, untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional. Pada 1929, otoritas kolonial Belanda menangkap Soekarno atas dakwaan melancarkan pemberontakan. Selama persidangan, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, yang menguraikan berbagai aksi kejahatan penjajah Belanda dan menganjurkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan nasional. Soekarno Muda dan 3 tokoh PNI lainnya pernah dipersidangkan di ruangan ini dari tanggal 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930. Nah, ini adalah ruang saksi bisu atas perjuangan Bung Karno di hadapan hakim kolonial. Nah, ini ruangannya. Soekarno kemudian dijatuhi hukuman penjara dan dijebloskan ke dalam sebuah penjara di Bandung. Kendati dipersekusi oleh pihak kolonial Belanda dan berulang kali dijatuhi hukuman penjara dan pengasingan, Soekarno tidak pernah berhenti berjuang.
Setelah perjuangan berat yang dijalani oleh rakyat Indonesia, negara itu berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, dengan Soekarno menjabat sebagai presiden pertama. Usai proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia dengan berani menentang invasi Inggris dan Belanda, dan pada akhirnya menggagalkan upaya Belanda untuk menguasai kembali negara tersebut. Saat ini, gelombang kebangkitan baru sedang melanda Global South, memberikan vitalitas baru bagi semangat Bandung. Pada akhir Agustus tahun 2023, dalam konferensi tingkat tinggi para pemimpin BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan negara-negara di Global South agar bersatu dan melindungi hak-hak pembangunan mereka. Kita semua telah menyaksikan ketidakadilan tatanan ekonomi dunia saat ini. Kita harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif, ujar Presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut. Indonesia menjadi lokasi sebuah proyek unggulan kerjasama Selatan-Selatan, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang dibangun bersama oleh Indonesia dan China di bawah inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra usulan China. Pada Oktober tahun 2023, jalur KCJB sepanjang 142 km resmi diluncurkan, mempersingkat waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung dari yang semula lebih dari 3 jam menjadi sekitar 40 menit saja. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. After high-speed train, there is a reason to stay, to work, to live, and creating a new town, a new city in the end of the line. So I think this is to show you that high-speed train not only bringing people, but also creating new economic growth in the future. China dan Indonesia, dua negara berkembang sekaligus emerging market yang besar, secara historis saling mendukung satu sama lain dalam upaya anti-imperialisme, anti-kolonial, dan pembangunan bangsa. Saat ini, hubungan kedua negara berkembang pesat dengan berbagai hasil yang nyata. Kedua negara berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam kerjasama Selatan-Selatan. So I think the spirit of Asia-Africa Conference is still relevant. Before we fight colonialism, now we fight poverty. Now we fight injustice together. West Java high-speed train is made in China. Member of Asia-Africa Conference, it is proof that we can work together. The spirit is very beautiful. We need to see more. Bergandengan tangan, bahu membahu, tiada yang tak mungkin bila kita bersatu. Tiada yang tak mungkin bila kita bersatu.